Penutupan pasar hari Jumat kemarin akhirnya membuat IHSG harus jatuh kembali di bawah angka 7.000 sejak 7 bulan terakhir. Penyebabnya banyak, mulai dari suku bunga US yang nggak turun-turun, nilai tukar rupiah yang makin melemah menyebabkan asing keluar, dan yang paling jelas adalah karena saham dengan market cap terbesar di Indonesia, yaitu saham brand ARB 3 hari berturut-turut. Nah, ARB berturut-turut ini lantas menggerek penurunan IHSG ke bawah angka 7.000 dan mengangkat kembali status BBCA ke saham dengan market cap terbesar di Indonesia saat ini. Nah, menariknya di sini, awalnya saya kira ketika saham-saham terafiliasi Pak Prajogo Pangestu ini longsor, uang-uang bakal ngalir nih ke saham-saham lain, khususnya saham blue chip. Tapi ternyata nyatanya nggak begitu ya. IHSG longsor, saham-saham blue chip pun sekelas perbankan malah ikutan longsor juga. Menciptakan peluang besar yang paling ditunggu-tunggu nih sama investor fundamental jangka panjang, yaitu diskon besar-besaran. Nah, dari 3 saham perbankan terbaik Indonesia, ada BBRI, BBCA, dan Bank Mandiri, mana nih yang kira-kira terdiskon paling besar dan bagaimana update kondisi kinerja keuangan terakhirnya? Yuk tonton video ini terus sampai selesai. Kalau kita perhatikan, per penutupan hari Jumat tanggal 31 Mei kemarin, kita bisa lihat nih, kalau saham BBCA sudah turun 10,4% dari harga tertingginya. Kalau Bank Mandiri turun lebih dalam lagi di 20,3%, dan yang lebih menarik adalah saham BBRI ini, yang sudah turun 32,2% dari harga tertingginya, atau punya potensi naik sebesar 47,5% nih, kalau harga sahamnya balik ke harga all-time high-nya lagi. Nah, pertanyaannya kan beneran bisa balik kan nih ke harga all-time high-nya? Nah, tentunya buat jawab pertanyaan ini, kita perlu lihat update kinerja fundamentalnya yang terakhir ya. Buat jawaban singkatnya, ya sangat possible banget. Tapi buat data-data detail lebih lengkapnya lagi, tonton video ini terus sampai akhir. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi saham BBRI di update yang terakhir kuartal 1 tahun 2024. Di sini saya pilih analisa BBRI karena tadi ya, secara penurunan memang dia yang paling dalam, dan ada yang menarik nih dari update laporan keuangannya. Nah, buat analisanya, saya akan gunakan file RDFA. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFA merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya analisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten dalam waktu 10 tahun terakhir. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik sama file Excel-nya, bisa langsung cobain free sampelnya aja ya di website saya joetamrin.com. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham BBRI dulu. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal ganti aja kode saham di sini sama kode saham yang mau kita analisa, yaitu BBRI. Nah, setelah di-enter, maka langsung muncul ya semua data-data fundamental inti dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Ini update yang terakhir, kuartal 1 tahun 2024, dan semua angkanya sudah dalam miliar rupiah. Jadi kita gampang kalau kita compare dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk versi tahun terakhirnya sendiri juga ada 2 versi ya. Ada versi yang last quarter aja, yaitu update kuartal 1-nya, dan ada versi yang disetahunkannya. Baik lagi, ini untuk memudahkan kita compare dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Nah oke, sekarang kita akan coba lihat ya gimana update kondisi fundamentalnya di laporan keuangan yang terakhir. Di sini sekilas kita kenal dulu ya sama profil perusahaan BBRI ini. Nama perusahaannya adalah Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Dan untuk angka kapitalisasi pasar ya, per video ini dibuat di tanggal 1 Juni tahun 2024, ada di angka 651 triliun rupiah nih. Nah, angka 651 triliun rupiah ya, buat market cap itu tergolong besar banget. Maka si BBRI ini bisa kita katakan sebagai saham blue chip memang. Nah, untuk sektornya sendiri ada di IDX Finance dan di subsektornya adalah perbankan. Untuk tahun IPO sejak tahun 2023 dan harga sahamnya ada di angka Rp4.340. Nah oke, sekarang kita akan coba lihat laporan yang pertama dulu nih di laporan keuangan perusahaan, yaitu laporan laba rugi. Ada poin yang pertama yaitu penjualan, sales, dan revenue ya dari perusahaan selama tren 10 tahun terakhir. Kita bisa lihat di sini menarik banget karena seperti anak tangga, setiap tahun angkanya selalu naik. Kecuali memang di tahun 2020 ya ada pandemi COVID, ya kita cukup maklum lah. Nah, sini kita bisa lihat ya untuk update yang terakhir di kuartal 1 tahun 2024 angkanya 52 triliun rupiah. Sedangkan kalau angka ini disetahunkan ya, itu berpotensi untuk mencapai revenue sebesar 208 triliun rupiah nih di akhir tahun 2024 nanti. Kalau memang BBRI ini secara kinerja itu konsisten seperti di update kuartal 1-nya. Di sini kita juga bisa lihat ya secara grafik menunjukkan potensi untuk all time high dan ada potensi kenaikan secara year on year ya tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2024 yang disetahunkan ini sebesar kenaikan 10,75%.
Nah, growth yang sampai 2 digit ini untuk sekelas perusahaan blue chip ya, yang memang sudah besar, itu merupakan pencapaian yang luar biasa menurut saya. Apalagi di sini kita juga bisa lihat ya, secara CAGR juga sampai 2 digit ya, 10,41%. Ini artinya, kalau kita pukul rata ya, selama 10 tahun kinerjanya dari 85 triliun mencapai 208 triliun itu setiap tahun naik sekitar 10,41%. Nah, jadi di sini bisa dikatakan ya, kalau BBR ini cukup konsisten nih untuk kinerja keuangannya bisa growth sebesar 2 digit setiap tahunnya. Jadi sampai sini kalau kita lihat masih menarik ya buat Bank BRI ini di update yang terakhir berpotensi all time high di akhir tahun. Oke, dari sales penjualan nggak ada masalah, kita coba lihat ke poin selanjutnya yaitu laba kotor perusahaan ya. Nah, buat angka laba kotor untuk perusahaan perbankan dan keuangan itu angkanya sama dengan revenue. Nah, kenapa angkanya sama? Karena untuk angka laba kotor itu kan rumusnya adalah penjualan dikurangi beban bahan baku. Sedangkan untuk perusahaan perbankan dan keuangan dia tidak memiliki bahan baku, sehingga angkanya sama seperti angka penjualan tadi. Nah, jadi di sini kalau kita lihat tentunya angkanya sama-sama bagus ya, di growth 10,75%. Kita lanjut ke poin selanjutnya yaitu laba usaha atau laba operasi perusahaan. Nah, di sini mulai kelihatan ada perbedaan ya dibandingkan dengan angka revenue tadi, di mana untuk angka year on year-nya ya, growth-nya itu berpotensi untuk mencapai 4,30% nih, dari 76,8T menjadi 80,1T di akhir tahun 2024. Nah, kalau kita bandingkan dengan angka CAGR-nya ya, di 11,33%, angka growth 4,30% ini tergolong kecil ya. Karena biasanya setiap tahun kalau di rata-rata itu growth-nya 11,33%, sekarang cuma 4,30% nih, agak jauh lebih sedikit dibandingkan dengan biasanya. Nah, ini untuk operating profit-nya ya, kita akan lihat ke poin yang selanjutnya ya, yang paling menarik buat investor nih biasanya, yaitu adalah kenaikan laba bersih nih, atau net profit-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk net profit-nya sendiri pun juga BBR itu biasanya bagus banget nih, seperti anak tangga, setiap tahun selalu naik, kecuali memang tahun 2020 ada pandemi COVID-19. Sudah recover sejak tahun 2022 ya, sudah balik all time high di 51,1 triliun, di akhir tahun 2023 mencapai 60,1 triliun, dan di akhir tahun 2024 nanti berpotensi untuk mencetak 63,5 triliun rupiah, atau naik sekitar 5,73% nih dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, meskipun sama ya, angkanya kelihatan kecil nih kalau kita bandingkan dengan CAGR-nya yang di double digit 10,73%. Tapi seenggaknya untuk angka di akhir tahun 2024 ini masih all time high nih dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Nah, sampai data ini aja kita sudah menemukan hal yang menarik ya, di mana harga sahamnya sempat turun signifikan, sedangkan kinerja keuangannya itu masih meningkat nih sampai per update yang terakhirnya. Nah, tentunya biar lebih kuat lagi ya conviction-nya, kita akan coba lengkap nih buat analisanya. Lanjut ke bagian selanjutnya, ada beban bunga atau keuangan. Nah, di sini karena memang BBR ini merupakan perusahaan perbankan ya, perusahaan perbankan itu tidak punya beban bunga. Jadi ini bukan karena datanya nggak lengkap ya, tapi memang nggak ada di laporan keuangannya. Nah, jadi untuk data beban bunga ini kita bisa skip dulu, dan kita lanjut ke bagian data laba per lembar saham atau earning per share ya. Di sini saya sajikan dalam waktu 4 tahun terakhir untuk setiap kuartalnya. Di sini angkanya Rp106 ya laba per lembar sahamnya. Kita bisa bandingkan ya dengan kinerja tahun sebelumnya ya, kuartal 1 tahun 2023. Tahun lalu ternyata laba per sahamnya cuma Rp103 nih. Jadi kalau kita bandingkan seperti ini, memang di kuartal 1 pun juga memang sudah lebih tinggi ya kinerjanya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan juga kita bisa lihat ya versinya di full year-nya ya, untuk tahun 2021 sampai tahun 2024. Untuk tahun 2024 juga berpotensi untuk all time high nih di EPS Rp423 kalau kinerjanya konstan sampai akhir tahun 2024 nanti. Nah, jadi sampai sini ya, laporan laba rugi perusahaan masih cakep banget menurut saya, karena angkanya juga masih berpotensi buat all time high nih sampai akhir tahun. Sedangkan buat harga sahamnya semakin kesini semakin menarik ya, karena semakin turun. Nah, lanjut sekarang kita mau evaluasi untuk laporan keuangan yang penting juga ya. Yang kedua yaitu adalah laporan neraca perusahaan. Kita pindah ke sini. Nah, untuk laporan neraca seperti yang kita tahu ya, ada 3 komponen, ada aset, ada hutang, dan ada modal. Sekarang kita lihat dari sisi asetnya dulu ya. Untuk selama 10 tahun terakhir, growth-nya juga selalu konsisten ya, bertumbuh setiap tahunnya. Dan buat update kuartal 1 terakhir, angkanya juga sudah growth sebesar 1,22% dibandingkan Desember kemarin. Nah, sini kita bisa lihat ya, untuk asetnya juga nggak main-main, luar biasa besarnya. Untuk Bank BRI ini hampir mencapai 2.000 triliun rupiah aset yang dipegang oleh Bank BRI. Nah, lanjut kita lihat buat pecahannya ya, aset ada aset lancar, cuman karena BRI ini adalah perbankan, di laporan keuangannya nggak dipecah nih buat asetnya. Jadi nggak dipecah aset lancar dan aset tidak lancarnya. Jadi kita skip, kita sekarang lihat bagian hutang atau liabilitas perusahaan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk bagian hutang juga setiap tahunnya selalu naik nih, sampai yang terakhirnya pun sudah naik 2,53% nih dibandingkan bulan Desember tahun 2023. Secara hutang di sini sudah mencapai 1.690 triliun rupiah ya. Nah, tapi tentunya di sini ada catatan ya, karena Bank BRI ini kan merupakan perusahaan perbankan, jadi angka hutang yang selalu meningkat itu tidak selalu menunjukkan hal yang buruk. Kenapa? Karena dana tabungan nasabah yang dimasukkan ke Bank BRI ini akan dicatat sebagai hutang di laporan keuangannya. Jadi misalnya saya sebagai nasabah baru ya, mau mendepositokan uang saya misalnya 100 miliar gitu.
maka 100 miliar ini akan masuk ke akun hutang perusahaan. Sedangkan kita tahu juga, semakin banyak nasabah tentunya semakin bagus buat perusahaan. Jadi di sini juga bisa dikatakan ya, semakin tinggi tingkat hutang untuk perusahaan perbankan, berarti semakin banyak nasabah yang percaya sama bank tersebut. Jadi bukan merupakan hal yang buruk. Malah kebalikannya, semakin tinggi semakin bagus. Oke, jadi nggak ada masalah ya buat angka total liabilitas perusahaan. Kita akan lihat selanjutnya ada pecahannya jangka pendek. Tapi untuk perusahaan perbankan sama ya, kayak aset tadi juga tidak dipecah nih untuk hutang jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi kita di sini bisa skip dulu. Sekarang kita lihat dari sisi modal perusahaan atau ekuitas ya. Nah, buat ekuitas ini kita bisa melihat angka yang menarik ya, di mana update kuartal 1 tahun 2024 mengalami penurunan nih dibandingkan dengan kinerja tahun 2022-nya. Minus 5,90% dari 311 triliun menjadi 292 triliun. Nah, apakah penurunan angka modal perusahaan ya merupakan hal yang buruk buat BBRI ini? Nah, tentunya ini ada penjelasan ya kenapa modalnya itu bisa turun di update kuartal satunya. Dan penjelasan tersebut tak lain dan tak bukan karena BBRI ini bagi dividen di akhir bulan Maret tahun 2024 kemarin. Dan kalau teman-teman baca beritanya, untuk BBRI ini membagikan sebesar 35 triliun ya. Jadi kalau misalnya angka di tahun terakhir ini itu ditambah 35 triliun ya, misalnya nggak bagi dividen, tentu angkanya masih lebih tinggi ya, atau all time high dibandingkan dengan kinerja tahun 2023-nya. Oke, jadi itulah alasan kenapa di sini angkanya turun ya buat modalnya ada pembagian dividen di akhir bulan Maret. Oke, sampai sejauh ini nggak ada masalah, kita lanjut ke bagian total kasnya selama 10 tahun terakhir. Angka terakhir di 24,9 triliun ya, minus 21% dibanding tahun sebelumnya. Menurut saya, angka di sini sih nggak ada masalah ya. Jadi memang BBRI ini biasanya stabil ya, untuk uang kasnya mereka simpen 24-30-an triliun rupiah di dana kas mereka. Yang penting sih buat total kas ini jangan sampai kebanyakan dan jangan sampai kedikitan. Jadi sampai sini masih oke buat total kasnya. Kita lanjut ke bagian total piutang lancarnya. Nah, total piutang lancar juga semakin tahun semakin naik ya. Ini merupakan suatu hal yang bagus. Dan untuk tahun terakhirnya pun juga sudah all time high lagi di 1.154 triliun rupiah buat piutang lancarnya. Nah, kita lanjut lagi ya ke data persediaan perusahaan. Nah, Bank BRI ini kan merupakan perbankan, jadi memang tidak ada persediaannya. Karena persediaannya ya uang kas itu sendiri ya, dalam bentuk uang. Oke, kita lanjut lagi ya ke data nilai buku per lembar saham atau book value per share. Di sini kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir naik terus ya, kecuali memang di update yang terakhir itu turun 5,90%. Alasannya sama, karena ada bagi dividen, jadi ekuitasnya turun, otomatis nilai buku per lembar sahamnya juga ikutan turun. Buat teman-teman yang mungkin nanya ya, kenapa di sini jomplang dari tahun 2016 ke tahun 2017, teman-teman bisa cari ya, secara historis BBRI ini pernah melakukan stock split. Dan stock split itu menyebabkan jumlah saham beredarnya jadi lebih banyak ya, jadi pembagian jadi lebih gede, otomatis angkanya di sini jadi lebih kecil. Oke, ini untuk gambaran ya, laporan neraca perusahaan. Sekarang kita lihat laporan yang penting juga, yang ketiga di laporan keuangan, yaitu adalah laporan arus kas perusahaan. Nah, untuk arus kas ini kita bisa lihat ada 3 komponen ya. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi, CFO ya, cash flow from operation. Ada yang dari aktivitas investasi atau from investment, CFI. Dan yang ketiga ada dari aktivitas pendanaan atau from financing, CFF. Kita lihat satu-satu dari yang atas dulu. Nah, buat CFO-nya, kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir konsisten angkanya lebih banyak dominan positif ya, dibandingkan dengan yang negatif. Nah, angka yang dominan positif ini merupakan hal yang bagus ya. Kenapa? Karena itu artinya ada duit lebih banyak masuk nih dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Nah, kita sebagai perusahaan kan pengennya perusahaan kita cuan ya, lebih banyak duit yang masuk dibandingkan yang keluar. Dan di sini kita bisa lihat untuk tahun 2023 angkanya negatif ya, berarti lebih banyak duit yang keluar, tapi masuk tahun 2024 angkanya lebih banyak duit yang masuk nih, sebesar 49 miliar rupiah. Jadi nggak ada masalah ya buat CFO-nya BBRI, malah bisa dikatakan hampir ideal. Lanjut, bagaimana dengan kondisi CFI-nya nih, atau cash flow dari aktivitas investasinya. Kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir angkanya juga dominan, tapi dominan yang di sini adalah dominan yang negatif ya. Dan ini juga merupakan hal yang bagus nih. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, itu artinya ada duit yang keluar nih buat aktivitas investasi di tahun tersebut. Dan yang seperti kita tahu, tujuan dari investasi itu kan baik ya, memberikan keuntungan di masa depan. Jadi ini juga good ya, hampir ideal juga, kecuali tahun 2022 angkanya positif sendiri. Sampai sejauh ini juga masih nggak ada masalah, lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu cash flow dari aktivitas pendanaan. Di sini kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir angkanya juga dominan negatif ya, dan ini juga merupakan hal yang bagus nih. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, itu tandanya perusahaan lebih banyak lunasin hutang dibandingkan nambahin hutang. Atau ada aktivitas pembagian dividen. Nah, untuk update kuartal 1 tahun 2024 kita bisa lihat ya, angkanya minus 55 triliun, di mana 35 triliunnya itu adalah hasil dari aktivitas pembagian dividen. Oke, jadi masih oke ya, nggak ada masalah buat Bank BRI ini sampai laporan arus kasnya di update yang terakhirnya. Nah, setelah lengkap ya, kita lihat angka-angka dari laporan keuangannya, sekarang kita bakal coba evaluasi rasio-rasio keuangannya nih. Secemerlang apa buat Bank BRI di update-nya yang terakhir.
Kita lihat ke rasio keuangan. Yang pertama kita lihat dari sisi profitability marginnya dulu ya. Di sini ada 3 garis. Yang tua adalah margin laba kotor ya, gross profit margin. Kemudian garis yang kedua di sini adalah margin laba usaha ya, atau operating profit margin, OPM. Dan yang paling mudah di sini adalah margin laba bersihnya atau net profit margin. Nah, di sini kita bisa lihat semenjak dari pandemi ya, tahun 2020, angka OPM dan NPM-nya itu konsisten naik ya, berangkat naik. Cuman sayang di update yang terakhir agak sedikit turun ya, buat OPM-nya dari 41% ke 38%, dan untuk margin laba bersihnya dari 32% ke 31%. Jadi kalau dari sisi profitability marginnya, bisa kita simpulkan ada sedikit penurunan kinerja ya. Nah, buat margin laba kotor, ini di sini angkanya 100% terus ya, karena memang perusahaan perbankan itu tidak memiliki bahan baku. Jadi angka revenue dan angka laba kotornya itu sama, yang menyebabkan angkanya jadi 100%. Oke, jadi di sini sedikit turun ya kinerjanya, tapi ya semoga selama berjalan di tahun 2024 ini bisa memperbaiki kinerjanya nih, seenggaknya sama atau malah kalau bisa lebih tinggi lagi. Nah, lanjut ya ke rasio selanjutnya, ada return on equity nih atau ROE. Nah, sini masih bagus banget ya, karena sejak tahun 2020 di sini angkanya naik terus nih, bahkan tahun terakhir itu mencapai 21,7%. Sudah lebih baik dibandingkan kondisi sebelum pandemi dengan average-nya di 17%. Nah, oke, di sini kita ROE-nya lihat ya, kalau BBR ini masih cakep banget. Lanjut ke bagian rasio hutang atau debt to equity ratio. Nah, di sini kita bisa lihat untuk rasio hutangnya sekarang di angka 5,77 dan pernah tertingginya di 6,78 nih. Selama 4 tahun selalu mengalami kenaikan, dan ini juga merupakan hal yang bagus ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, uang nasabah itu dihitung sebagai hutang. Jadi semakin banyak nasabah, semakin banyak hutang. Semakin tinggi hutang, semakin bagus. Nah, oke, kita coba lanjut lagi. Seperti yang saya katakan di awal ya, kalau sektor perbankan itu tidak memecah aset dan hutangnya. Jadi mereka tidak punya aset lancar dan tidak punya hutang jangka pendek. Maka beberapa rasio seperti cash ratio itu nggak bisa dihitung. Dan untuk current ratio dan untuk quick ratio juga nggak bisa dihitung ya, karena tidak punya hutang jangka pendek. Jadi ini beberapa rasio memang nggak ada dan kita coba skip. Sekarang kita akan lihat dari sisi dividen yield perusahaan ya selama 10 tahun terakhir. Nah, sini kita bisa lihat ya, untuk update yang terakhir, untuk tutup buku tahun 2023, perusahaan membagikan sebesar yield 4,1% nih. Nah, apakah dividen yield 4,1% ini tergolong besar? Ya, enggak juga ya, kurang lebih mirip sama bunga deposito. Tapi yang menjadi menarik di sini adalah harga sahamnya sudah turun ya. Tadi kita sudah lihat sudah turun 36%-an. Jadi secara otomatis, kalau misalnya kita punya barang di harga yang sekarang ya, dan kita hold buat dapat dividen tahun depan, berarti efeknya itu kurang lebih akan meningkat sebesar 30%-an dari kinerja saat ini. Nah, sini kita bisa lihat ya, untuk tutup buku tahun 2023 kan 4,1%. Jadi karena sudah turun harga sahamnya 30%, kurang lebih nanti di tahun 2024 ya tutup bukunya akan membagikan dividen lebih kencang 30% nih dibandingkan 4,1% ini. Yang bisa dihitung kurang lebih di kisaran 5,3%-an ya. Jadi mulai makin menarik lagi nih kalau harga sahamnya semakin turun. Nah, setelah kita mengevaluasi semua data-data fundamental ya di update yang terakhir nih kuartal 1 tahun 2024 buat Bank BRI, kita sudah bisa lihat kalau secara kinerja saat ini sebenarnya masih bagus-bagus aja. Bahkan berpotensi buat all time high ya di akhir tahun 2024. Nah, maka pertanyaan selanjutnya adalah soal harga sahamnya ya. Apakah setelah turun 30% ini, harga saham BBRI ini tergolong undervalue, harga wajar, atau masih kemahalan? Nah, buat jawab pertanyaan itu, tentunya kita perlu lihat rasio valuasi ya. Nah, di sini juga ada rasio valuasi, kita akan coba lihat ya satu persatu. Kita masuk ke bagian rasio valuasi. Nah, buat rasio valuasi yang pertama, ada yang namanya price to book value ya. Kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir, untuk Bank BRI kurang lebih rata-ratanya di kisaran 2,43 nih buat 5 tahun terakhir. Posisi saat ini ada di angka 2,22. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum familiar ya, cara baca PBV itu kita berpatokan pada angka 1. Kalau angkanya semakin rendah dari angka 1, berarti semakin murah ya, semakin undervalue, dan semakin tinggi dari angka 1, berarti semakin overvalue atau kemahalan. Cuman ya baik lagi ya, saham blue chip atau saham bagus biasanya memang tidak divaluasi murah. Kita bisa lihat untuk Bank BRI di sini selama 10 tahun terakhir, bertengger di kisaran angka 2 ya buat PBV-nya. Nah, buat baca valuasi seperti ini, saya di sini ada dua strategi ya. Ada yang membandingkan dengan rata-rata 5 tahunannya, ada yang membandingkan dengan angka patokan 1 tadi. Nah, kalau kita pakai angka patokan 1, sekarang kan di 2,22, maka otomatis overvalue ya. Punya potensi loss sebesar 55% di target harga Rp1.900 per lembar sahamnya. Tapi tentunya nggak fair ya kalau kita bandingkan dengan angka 1, karena Bank BRI ini merupakan perusahaan blue chip yang memang terkenal bagus. Jadi kita akan lebih cocok pakai strategi yang kedua nih, yaitu pakai average 5 tahunannya. Nah, angka average 5 tahunannya ada di angka 2,43, sedangkan sekarang di 2,22. Yang berarti angka 2,43 ini sedang terdiskon sebesar 8,7% dan punya potensi gain sebesar 9,5%. Kalau angka 2,22 ini balik ke angka 2,43 di sini. Dengan target harga jualnya di 4.754 yang tergolong fair value ya. Nah, jadi seperti itu ya cara baca dan menentukan target harga jual ya menurut rasio PBV.
Nah, jadi rasio PEV di sini mengatakan kalau harga saham BBRI sekarang ya di 4.340 ini masih tergolong fair value nih, jadi belum terlalu murah-murah amat. Nah, sekarang kita coba bandingkan ya dengan rasio valuasi yang kedua yang juga umum dipakai, yaitu rasio price to earning ratio atau PER. Nah, sini kita bisa lihat ya grafiknya selama 10 tahun terakhir, dan sini ada hal yang menarik. Di mana di update yang terakhir ya, angkanya cuma 10,25 nih, all time low dibandingkan dengan angka 10 tahun terakhir yang di 10,99. Nah, buat teman-teman yang belum familiar, cara pakai rasio PI rasio, kita berpegangan pada angka 10. Semakin rendah dari angka 10 berarti semakin murah, semakin tinggi berarti semakin mahal. Di sini juga sama ya, ada dua strategi, pakai rata-rata 5 tahunan dan pakai angka patokan di angka 10. Kalau pakai angka patokan di angka 10, tergolong fair value ya, punya potensi loss sebesar minus 2,4%. Tapi baik lagi, ini perusahaan blue chip ya, BBRI yang terkenal bagus. Jadi menurut saya akan lebih fair kalau kita pakai strategi yang 5 tahunannya. Nah, menurut bacaan 5 tahunannya, ternyata dia punya average di 16,61 nih. Sedangkan sekarang cuma 10,25. Jadi angka 16,61 ini sedang terdiskon sebesar 38,3%. Yang punya potensi gain sebesar 62,1% kalau angka 10 di sini balik ke angka 16 yang di sini. Di sini juga ada target harga jualnya ya di Rp7.034 yang tergolong under value buat saham BBRI sekarang menurut PI rasio. Nah, dari kedua bacaan rasio valuasi tadi mengatakan hal yang berbeda ya. Rasio PEV mengatakan harganya saat ini sedang fair value, tapi untuk PI rasio saat ini mengatakan sedang under value. Nah, jadi lebih baik percaya mana ya buat rasio valuasi Bank BRI ini? Sebenarnya nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Tapi kalau buat saya pribadi, saya akan lebih percaya untuk rasio PI rasio ya buat Bank BRI ini. Di mana harga saham sekarang itu sudah tergolong under value dan sudah mulai terbatas nih buat penurunan harga saham lebih lanjut lagi. Apalagi kalau kita perhatikan ya, Bank BRI ini kan BUMN perbankan nomor 1 di Indonesia. Dan dari track record harga sahamnya pun selalu bisa tembus all time high ya. Apalagi didukung dengan kinerja keuangan yang selalu meningkat setiap tahunnya. Jadi menurut saya sih masih cocok buat rasio PI rasio buat Bank BRI ini. Nah, setelah melihat data-data ini, menurut saya sih adanya fenomena penurunan harga saham yang cukup signifikan ya buat Bank BRI ini merupakan peluang yang menarik nih. Karena ini momen jarang-jarang ya, selain dari waktu pandemi kemarin tahun 2020, teman-teman bisa perhatikan jarang-jarang nih buat Bank BRI ini bisa drop cukup signifikan sampai 30% dalam waktu yang bisa dibilang cukup singkat. Tapi tentunya baik lagi ya, di sini saya disclaimer dulu, tujuan dari pembuatan video kali ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Jadi di sini saya hanya pure ya, men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental dan valuasi saham BBRI versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, saat ini RDFA sudah ada sekitar 770-an emiten yang rilis laporan keuangan update kuartal 1-nya. Buat teman-teman yang pesen, bakal dapat free update berkala nih, minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus laporan keuangan update kuartal 1 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu gratis, download aja langsung di website joetamrin.com. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Untuk pemesanan boleh langsung aja di website, dan buat info lebih lengkapnya bisa cek kolom deskripsi di bawah ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengan analisa tadi, seberapa setuju dengan analisa saya yang tadi? Atau ada yang punya pendapat lain? Boleh tuliskan komentar dan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago invest sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.